Halo orang penasaran? Setiap kali bercermin kita melihat seorang manusia modern dengan kepala besar, tangan cekatan, dan raut muka yang bisa mengekspresikan cinta, marah, takut, atau malu. Tapi di balik pantulan itu ada sejarah jutaan tahun yang tidak terlihat. Kita akan menelusuri garis waktu evolusi manusia. Bukan sekedar kapan kita tegak berdiri, tapi kapan dan kenapa kita menjadi makhluk yang bisa berpikir, berbahasa, dan punya kesadaran sosial. Perjalanan ini dimulai dari nenek moyang kita bersama. Kita dan simpanse mempunyai nenek moyang yang sama, sekitar 5-7 juta tahun yang lalu. Waktu yang sangat lama untuk perhitungan manusia. Tapi dalam skala geologis, jutaan tahun itu lewat begitu saja, hanya sekejap jika dibandingkan umur bumi yang sekitar 4 miliar tahun. Tapi pertama-tama mari kita luruskan beberapa hal. Manusia bukan dari monyet atau simpanse atau hewan-hewan lain yang bisa kita lihat sekarang. Ini adalah miskonsepsi atau kesalahpahaman yang paling besar yang terjadi dengan teori evolusi. Faktanya manusia, simpanse, monyet, dan kera-kera besar memiliki nenek moyang yang sama, yang ada jauh jutaan tahun yang lalu hingga akhirnya pecah dalam bentuk-bentuk keluarga monyet kecil dan kera-kera besar dan lain sebagainya. Jadi kita berevolusi tidak dalam satu garis linear seperti gambar ilustrasi yang dari monyet ke kera lalu ke manusia, tapi lebih seperti cabang-cabang pohon yang makin lama makin banyak cabangnya. Jadi manusia sekarang itu sama dengan manusia 300.000 tahun yang lalu secara bentukannya. Jadi misalkan kita punya mesin waktu dan kembali ke 300.000 tahun yang lalu dan menculik seorang Homo sapiens, lalu kita dandanin, kita grooming, maka secara penampilan dia tidak akan beda jauh dengan manusia modern. Lalu jejak tertua yang dikenali sebagai calon manusia adalah fosil Sahelanthropus thaidensis, ditemukan di Chad, di benua Afrika. Usianya sekitar 7 juta tahun yang lalu. Ciri-cirinya, tengkoraknya mulai menunjukkan struktur tegak. Lalu sekitar 3,2 juta tahun yang lalu muncul Australopithecus. Ia mulai berjalan dengan 2 kaki, dan hal itu sangat penting. Kenapa penting? Karena bipedalisme atau berjalan dengan 2 kaki adalah titik awal dari evolusi perilaku manusia. Lalu, kenapa berjalan dengan 2 kaki membuat perbedaan yang sangat besar? Karena berjalan dengan 2 kaki bukan hanya gaya, tapi soal efisiensi energi dan kemampuan untuk melihat jauh ke depan. Karena dengan kedua kaki pandangan kita jadi lebih luas dan kita memberikan keuntungan. Dengan berjalan 2 kaki kita terlihat lebih besar. Karena dalam kingdom binatang, memiliki badan besar akan lebih intimidatif terlihatnya di mata spesies lain. Dan besar di sini sebenarnya lebih ke tinggi, bukan volume atau panjang dan lebar. Jadi semakin terlihat tinggi, dia semakin terlihat besar di mata spesies lain. Dan yang paling penting lagi, ketika kita bisa berjalan dengan 2 kaki, kita memiliki 2 tangan yang bebas. Tangan yang bebas artinya kita bisa membawa makanan, membuat alat, dan lain sebagainya. Dan ini menjadi cikal bakal evolusi untuk ciptaan alat budaya. Lalu dari ditemukannya fosil Homo habilis, dari bahasa Latin yang artinya bertukang, menunjukkan kemampuan menggenggam yang lebih presisi. Karena Homo habilis sudah menggunakan batu tajam sebagai alat bantu. Eksperimen arkeologis membuktikan bahwa penggunaan alat bukan sekedar reaksi spontan, tapi melibatkan perencanaan, pengenalan pola, dan penyimpanan mental. Ini adalah benih awal dari cognition atau proses berpikir yang berujung pada revolusi kognitif. Berikutnya hal yang paling penting adalah dari sisi otak. Salah satu ciri paling menonjol dari manusia adalah ukuran otaknya. Dari 400 cc pada Australopithecus menjadi lebih dari 1300 cc pada Homo sapiens atau manusia modern. Ukuran otak bukan terlalu penting. Yang penting adalah rasio ukuran otak dengan ukuran tubuh manusia. Dan fun fact-nya, otak membutuhkan asupan kalori yang sangat besar. Sekitar 20% dari total kalori yang didapatkan manusia akan diambil oleh otak. Jadi spesies Homo sapiens menginvestasikan seluruh kalorinya pada otak. Otak manusia bukan cuma besar, tapi juga memiliki korteks prefrontal yang berkembang pesat. Inilah pusat pengambilan keputusan, perencanaan masa depan, dan pengendalian emosi. Semua yang berhubungan dengan kontrol ada di prefrontal cortex, pusat dari cara berpikir terstruktur. Eksperimen MRI modern menunjukkan bahwa bahkan pada bayi manusia
area sosial dan bahasa aktif sejak dini. Ini bukan kebetulan tapi hasil evolusi panjang yang memberi nilai adaptif besar bagi kerjasama dan komunikasi. Kemudian api dan revolusi sosial. Salah satu lompatan besar dalam evolusi perilaku adalah ketika Homo erectus mulai menggunakan api. Api mengubah segalanya dengan memasak makanan menjadi lebih mudah dicerna dan bergizi. Ini memberi energi ekstra untuk pertumbuhan otak. Dengan semakin cepatnya kita mencerna makanan, maka kita memiliki waktu luang yang lebih banyak. Sehingga mulai terjadi fungsi-fungsi sosial, dikarenakan kita dalam tanda kutip memiliki waktu yang menganggur. Di sekeliling api, manusia mulai berkumpul dan mulai berbagi cerita, mengajar dan berinteraksi. Dipercaya ini membuat manusia mengembangkan pemikiran metaforanya dan imajinatif. Karena dengan kumpul sekeliling api, manusia mulai coba berkomunikasi untuk yang lebih kompleks dan membentuk dan membuat bahasa. Menurut Robin Barr, antropolog evolusioner, gosip di sekitar api mungkin adalah asal mula bahasa manusia, karena bahasa lebih efisien daripada grooming fisik untuk menjaga hubungan sosial dan kelompok besar. Lalu bagaimana dari sudut pandang evolusi perilaku? Di titik ini kita mulai melihat bahwa seleksi alam tidak hanya membentuk tubuh, tapi juga cara berpikir dan berperilaku. Contohnya, Homo erectus sudah berimigrasi keluar Afrika. Mereka menghadapi iklim-iklim baru, tantangan baru, dan menuntut kreativitas yang baru sebagai jawaban. Robert Foley menyebutnya sebagai evolutionary flexibility atau kemampuan untuk beradaptasi secara perilaku, bukan hanya secara biologis. Dan manusia modern Homo sapiens membawa fleksibilitas ini ke tingkat yang belum pernah dicapai spesies lainnya. Lalu bagaimana dari sudut pandang DNA? Baru-baru ini ilmu genetika memberi konfirmasi. Analisis DNA mitokondria menunjukkan bahwa semua manusia modern berasal dari populasi Afrika sekitar 200.000 tahun yang lalu. Dan saat kita menyebar ke seluruh dunia, kita tetap mempertahankan dasar perilaku yang sama, yaitu bekerja sama, membangun kelompok, berkomunikasi satu dengan yang lain, dan menciptakan makna-makna metafora atau makna-makna imajinatif, sehingga mulai berkembang kebenaran intrasubjektif. Eksperimen lintas budaya menunjukkan bahwa anak-anak dari berbagai benua tetap menunjukkan respon moral dan empatik yang mirip. Artinya, ada cetakan evolusioner dalam perilaku kita. Bahasa mungkin adalah inovasi paling revolusioner dalam sejarah manusia. Dunbar menyebut bahwa ketika kelompok sosial manusia tumbuh, grooming tak cukup lagi untuk menjaga kedekatan. Maka muncullah gosip sebagai bentuk awal komunikasi verbal. Karena studi menunjukkan bahwa kemampuan kita bekerja sama antar individu terbatas hanya pada 50-150 individu. Jika dalam suatu kelompok melebihi batas itu, maka biasanya dia akan membuat kelompok baru. Karena jika terlalu besar tidak dimungkinkan lagi unsur kerjasama antar individu. Maka solusinya muncullah bahasa. Dengan bahasa kita mempunyai hal yang sama, kita mempunyai kepercayaan sama, kita mempunyai label yang sama, yang pada akhirnya bisa membuat kita bekerja sama dengan lebih banyak individu. Dan Dunbar percaya bahwa gosip-gosip yang terjadi dalam api unggun pada manusia purba adalah bentuk bahasa-bahasa pertama. Foley menunjukkan bahwa bahasa tidak muncul sekaligus, tapi melalui tahapan simbolisasi, mulai dari isyarat hingga suara yang bermakna. Dan kelebihan kita dalam membuat kata membuat kita lebih maju dibanding spesies lainnya. Banyak spesies lainnya juga bisa berkomunikasi, contohnya makak atau makaka. Tapi karena terbatas, ketahui makaka hanya bisa berkomunikasi dengan beberapa kalimat, seperti awas ada elang atau awas ada harimau, tapi sebatas itu saja, tidak sebebas kita yang bisa merangkai kata per kata. Dan itu membuat Homo sapiens mempunyai keunggulan yang tidak dimiliki oleh spesies lainnya. Temuan situs arkeologi seperti Blombas Cave di Afrika Selatan menunjukkan bukti simbol seni awal lebih dari 70.000 tahun yang lalu, berupa lukisan di dinding gua. Saat manusia mulai tinggal dalam kelompok besar, muncul kebutuhan akan aturan sosial. Perilaku seperti kerjasama, kepercayaan, dan hukuman sosial muncul sebagai hasil tekanan seleksi dalam berkelompok. Teori reciprocal altruis oleh Robert Rivers menjelaskan bahwa kerjasama bisa bertahan jika pelaku dan penerima bisa mengingat interaksi dan menghukum pengkhianat. Ini bukan hanya moralitas, tapi strategi adaptif. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Yaitu manusia adalah hasil dari jutaan tahun seleksi yang membentuk otak dan cara berpikir kita.
bahwa kemampuan kita untuk beradaptasi melalui budaya dan perilaku adalah senjata utama kita sebagai spesies. Namun ini juga berarti kita punya tanggung jawab, karena kita bisa belajar dan berubah. Berarti kita bisa memilih untuk menjadi lebih baik. Jadi ketika kita bertanya siapa aku, jawabannya bukan cuma aku manusia, tapi aku adalah hasil dari sejarah evolusi yang panjang dan masa depan itu ada di tanganku. Oke, kita akan membahas evolusi lagi di video berikutnya. Like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Jika kamu tertarik dengan video-video seperti ini, silakan sebarkan dan kirim komentar jika ada hal yang ingin ditanyakan. Oke, bye.